Kami akan melakukan pengkajian keperawatan kesehatan jiwa psikososial dengan identitas Tuan D, diagnosa medik ansietas. Yang pertama yaitu identitas klien. Inisial Tuan D, usia 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan belum kawin, agama Kristen, suku Jawa, bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia, pendidikan terakhir S1, pekerjaan yaitu wira swasta, dan alamat tinggal di Tangerang. Selamat siang, perkenalkan saya Suster Marlita, saya yang akan melakukan pengkajian keperawatan kesehatan jiwa psikososial kepada Bapak. Yang pertama, pertanyaan pertama yang saya ingin bertanya kepada Bapak yaitu bagaimana kondisi kesehatan fisik Bapak sekarang? Maksudnya bagaimana apa yang Bapak rasakan terhadap kondisi tubuh Bapak sekarang? Apakah mungkin Bapak mempunyai keluhan mengenai kondisi tubuh Bapak sekarang? Oke, Esther, di sini berhubungan kondisi tubuh saya itu saya sering merasa nafas pendek, terus gelisah, terus berkeringat dingin, terus diare, konstipasi, mulut kering, sakit kepala, dan juga sulit tidur, Suster. Baik, Pak. Kemudian bagaimana persepsi atau pendapat Bapak mengenai status kesehatan mental Bapak sekarang ini? Menurut saya, status mental saya itu sedang tidak baik, Suster. Berhubung dengan penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan, Suster. Baik, Pak. Kemudian saya akan bertanya mengenai predisposisi. Kemudian apakah ada riwayat anggota keluarga dari Bapak yang mengalami misalnya melihat atau mendengar sesuatu yang tidak dapat dilihat atau didengar, kemudian sering marah-marah dan marahnya pun sulit dikendalikan, ataupun ada yang memiliki perasaan mudah berubah misalnya dari gembira, kemudian sedih, kemudian balik lagi dari sedih ke gembira, begitu. Kemudian apakah ada anggota keluarga yang sulit menjalani komunikasi dan hubungan dengan orang lain ataupun dengan lingkungan sekitarnya, dan apakah ada anggota keluarga yang suka untuk mengurung diri dan tidak ingin berinteraksi dengan orang lain, Pak? Ada, Suster. Jadi riwayat anggota keluarga yang dialami keluarga saya itu yang pertama tuh marah-marah yang sulit dikendalikan, terus yang kedua itu sulit menjalin komunikasi dan hubungan dengan orang lain atau lingkungan. Baik, Pak. Berdasarkan penjelasan Bapak mengenai riwayat yang dialami oleh keluarga Bapak, anggota keluarga Bapak, apakah Bapak bisa menjelaskan lebih detailnya lagi apa yang dialami, begitu, Pak? Suster, yang tadi pertama itu marah-marah yang sulit dikendalikan itu, Suster. Jadi keluarga saya itu ketika marah itu sudah dikontrol atau dikendalikan, Suster. Dan juga penyebabnya pun itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Terus yang kedua, sulit menjalin komunikasi atau hubungan dengan orang lain atau lingkungan sekitar. Jadi keluarga saya itu mereka tidak suka menjalin komunikasi dengan tetangga-tetangga di sebelahnya ataupun di sekitar lingkungan rumah keluarga saya pasti. Suster. Baik, Pak. Kemudian apakah Bapak mempunyai riwayat trauma otak ataupun apakah Bapak pernah mengalami benturan pada bagian area kepala, Pak? Trauma otak atau benturan di area kepala tidak pernah, Suster. Baik, Pak. Kemudian apakah Bapak pernah menjalani pengobatan gangguan jiwa sebelumnya? Pengobatan gangguan jiwa sebelumnya juga tidak pernah, Suster. Kemudian apakah Bapak pernah mempunyai riwayat ketergantungan pada saat misalnya obat-obatan ataupun hal-hal lain yang membuat Bapak mengalami ketergantungan? Ada, Suster, yaitu saya memiliki riwayat ketergantungan obat tidur, Suster. Baik, Pak. Kemudian apakah Bapak mempunyai riwayat penggunaan alkohol sebelumnya, Pak? Sebelumnya tidak ada, Suster. Baik, Pak. Pengkajian berikutnya akan dilakukan bersama teman saya ya, Pak. Baik, Pak. Perkenalkan, saya Suster Pinka, Pak. Saya yang akan melanjutkan pengkajiannya, Pak. Baik,
Tadi umur Bapak betul ya Pak, 24 tahun. Saya ingin bertanya Pak, saat ini apakah Bapak sudah membuat keputusan terkait dengan rencana masa depan Bapak seperti karir dan hubungan asmara Pak? Untuk saat ini saya sudah punya planning ya, untuk hubungan asmara saya ke depannya, yaitu kebetulan saya juga sudah bertunangan, jadi saya sudah punya rencana untuk depannya mengenai hubungan asmara saya. Oke, baik Pak. Lalu Pak, untuk saat ini apakah Bapak sudah puas dengan kondisi tubuh Bapak yang sekarang, Pak? Ulangi pertanyaan, Sir. Oke, baik Pak. Lalu Pak, saat ini Pak, dalam kehidupan Bapak sehari-hari, apa peran Bapak Pak? Bisa dalam peran dalam keluarga ataupun dalam masyarakat? Bagaimana Pak? Oke, peran saya dalam hal ini yaitu saya sebagai anak pertama dan juga sekaligus tulang punggung dan pada keluarga saya yang membiayai kebutuhan keluarga saya. Oke, baik Pak. Lupa terkait dengan peran yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira Pak, seharusnya idealnya itu peran yang Bapak sebutkan itu seperti apa Pak? Menurut saya idealnya itu namanya anak pertama, berarti itu pastinya dia harus berbakti kepada orang tua, terus harus mengurangi beban orang tua, misalnya mendongkrak kebutuhan keluarga, kebutuhan adik-adiknya dalam hal ekonomi ataupun dalam hal sekolah seperti itu. Baik Pak, untuk saat ini apakah Bapak bangga dengan pencapaian yang sudah Bapak lakukan saat ini Pak? Untuk saat ini saya cukup bangga dengan pencapaian yang telah saya lakukan saat ini. Baik Pak, kemudian saat Bapak masih kecil, bagaimana pola asuh orang tua Bapak? Pada saat saya masih kecil, pola asuh orang tua saya itu dulu tuh saya ketat sekali dengan peraturan keluarga, terus saya selalu dituntut untuk disiplin dan harus mengikuti apa yang mau diikuti oleh orang tua saya gitu, Suster. Jadi saya itu tidak dikasih pilihan untuk memilih apa yang saya mau, tapi harus mengikuti aturan dari keluarga saya gitu, Suster. Baik Pak, selanjutnya jika Bapak sedang menghadapi masalah, apakah Bapak memiliki cara tertentu Pak yang biasanya Bapak lakukan agar Bapak memperoleh solusi dalam menghadapi masalah Bapak? Ada, Suster, yaitu saya tuh kalau mendapat masalah saya tuh sering curhat ke kerabat dekat saya dan juga sahabat-sahabat saya, dan juga sering meminta saran bagaimana apa yang nanti akan saya lakukan untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah yang saya hadapi begitu, Suster. Baik Pak. Lalu Pak, ketika Bapak marah, apa yang Bapak lakukan? Apakah mendengarkan musik, berdoa, mengobrol, menyendiri, membanting barang, minum minuman keras, merokok, lari dari rumah, atau bagaimana Pak? Yang saya lakukan pada saat marah itu yaitu pertama mendengarkan musik, terus kadang saya juga suka menyendiri di dalam kamar, dan juga biasanya saya sering berdoa sih, Suster. Oke, baik Pak. Lalu apakah Bapak memiliki pengalaman yang membuat Bapak merasa trauma, Pak? Pengalaman yang membuat saya trauma itu ada, Suster. Yaitu saya itu trauma sekali melihat laut, Suster. Karena pada saat saya berumur 12 tahun, saya itu hampir tenggelam, Suster. Sebab itu membuat saya trauma sekali untuk melihat laut. Baik Pak. Kemudian bagaimana pola komunikasi di dalam keluarga Bapak? Pola komunikasi dalam keluarga saya itu dua arah ya, Suster. Jadi ketika saya bercerita atau curhat kepada keluarga saya mendapatkan respon atau feedback yang sangat baik dari cerita saya gitu, Suster. Baik Pak. Kemudian di dalam keluarga Bapak pada saat proses pengambilan keputusan, apakah Bapak dilibatkan Pak? Dalam proses pengambilan keputusan saya dilibatkan, Suster. Karena kebetulan juga saya itu sebagai anak pertama dan juga sebagai kepala keluarga dalam keluarga saya gitu, Suster. Baik, kemudian apakah keluarga Bapak melakukan kegiatan rekreasi keluarga atau apakah ada momen tertentu yang dibuat oleh Bapak dan keluarga Bapak
untuk refreshing misalnya, Pak? Kalau kegiatan rekreasi dalam keluarga saya ada, Suster, yaitu jalan-jalan ke taman, jalan-jalan ke puncak, seperti itu, Suster. Baik, Pak. Kemudian, apakah sebelumnya Bapak pernah mengalami perasaan berduka, Pak? Sebelumnya ada, Suster, yaitu tepat pada 3 tahun yang lalu saya kehilangan seorang ayah, Suster. Oke, baik, Pak. Lalu, Pak, terkait dengan rasa berduka Bapak, apakah saat ini Bapak sudah menerima kenyataan tersebut, atau masih menyangkal, atau masih marah? Bagaimana, Pak? Dalam hal ini sih saya sudah menerima, Suster. Baik, Pak. Dalam Bapak meresponi rasa berduka Bapak, bagaimana respon Bapak terhadap rasa berduka tersebut, Pak? Apakah Bapak menjadi seorang yang pemurung atau takut bertemu dengan orang lain? Kalau saya, Suster, awalnya itu saya jadi pemurung, terus saya suka sekali menyendiri, tetapi lama-kelamaan saya juga mulai terbiasa dan menerima keadaan, Suster. Oke, baik, Pak. Pengkajian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak. Oke, baik Pak. Perkenalkan, saya Rani. Saya akan melanjutkan pengkajian berikutnya terkait dengan hubungan sosial Bapak ya sama keluarga Bapak. Yang pertama saya ingin bertanya nih Pak, keluarga Bapak kira-kira mengikuti kegiatan seperti bermasyarakat nggak Pak? Misalnya kegiatan RT, RW, ataupun yang lainnya. Dalam keluarga saya sih tidak mengikuti, ya, Suster. Misal kegiatan-kegiatan masyarakat begitu, keluarga saya tidak mengikuti. Oke, baik. Lalu kalau misalnya kegiatan keagamaan diikuti oleh keluarga tidak Pak? Misalnya di gereja, persekutuan pemuda, persekutuan yang lainnya yang dilakukan oleh gereja. Kalau dalam kegiatan keagamaan, keluarga saya ikut, Suster. Misalnya seperti persekutuan pemuda, terus sekolah minggu, seperti begitu, Suster. Oke, baik. Jadi untuk kegiatan bermasyarakat keluarga belum tertarik ya Pak untuk mengikuti, tapi untuk kegiatan keagamaan di gereja keluarga sangat mengikutinya ya. Untuk pertanyaan berikutnya nih Pak, masih ada banyak pertanyaannya di bawah, jadi mohon kerjasamanya. Di keluarga Bapak kira-kira ada nggak Pak orang ataupun seperti tokoh yang Bapak dan keluarga itu jadikan dia itu seorang yang didengarkan, apapun yang dikatakan dia, misalnya saran ataupun nasihatnya Pak? Kalau tokoh yang saya dengarkan ataupun yang selalu jadi panutan yaitu pendeta sih, Suster. Oke, baik. Jadi pendeta yang dijadikan panutan ya Pak ya buat fondasi keluarga Bapak dan juga adik-adik Bapak dan juga ibu Bapak. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Lalu saya minta izin nih Pak, apakah saya boleh menanyakan terkait dengan keuangan keluarga Bapak? Bagaimana pengelolaannya keuangan di keluarga Bapak itu seperti apa sih? Kalau pengeluaran keuangan keluarga saya itu biasa diatur oleh ibu saya sih, Suster. Oke, berarti seluruh keuangan keluarga diatur oleh ibu ya, ibunya Bapak ya, untuk kesejahteraan keluarga bersama ya Pak ya. Lalu untuk selanjutnya nih Pak, kan sekarang Bapak udah kerja ya. Kalau semasa Bapak dulu melakukan menjalani pendidikan, apakah Bapak ada merasa ada pencapaian khusus nih di dalam pendidikan Bapak sehingga itu menjadi sebuah momen yang memuaskan buat Bapak? Pencapaian yang membuat saya bangga yaitu saya bisa menyelesaikan perkuliahan saya dengan baik, dengan tepat waktu, dan juga bisa mendapatkan gelar S1. Itu sih, Suster. Oke, kan tadi terkait pendidikan ya Pak, sekarang kan sudah kerja. Kalau dalam hal pekerjaan, apakah ada pencapaian khusus Pak? Kalau pencapaian khusus sih ada, Suster, yaitu kalau menurut saya ketika saya bekerja atau dalam usaha saya itu dapat memenuhi kebutuhan keluarga saya secara penuh, Suster. Oke, berarti dalam pekerjaannya bisa memenuhi kebutuhan keluarga ya Pak ya. Lalu untuk kalau misalnya nih Pak, di dalam keluarga, Bapak, ibunya Bapak, ataupun adik-adiknya Bapak, pada saat menghadapi kesulitan, ataupun ada masalah nih, masalah hidup yang dialami, apakah Bapak sama keluarga Bapak itu menerapkan misalnya sesuatu yang berbau tentang agama, nilai-nilai agama yang diterapkan di dalam keluarga untuk
memperkuat nih, memperkuat diri supaya tidak terlarut-larut dalam masalah yang dihadapi? Ada suster, yaitu ketika kami mendapat masalah, kami itu selalu berkumpul bersama dan juga berdoa bersama suster. Oke, oke. Lalu kalau misalnya nih Pak, dari nilai agama-agama yang tadi disampaikan ya, yang diterapkan oleh keluarga Bapak, kira-kira dari nilai-nilai tersebut ada nggak Pak yang buat Bapak ataupun Ibu ataupun adik-adik Bapak itu jadi kayak terbeban ataupun tertekan karena nilai-nilai agama yang diterapkan di dalam keluarga? Kalau dalam keluarga saya sih nilai-nilai yang saya ambil dalam agama pun tidak membuat tertekan atau menjadi terbeban dalam keluarga saya sih, suster. Oke, baik. Berarti tidak ada tekanan ya dari nilai-nilai agama. Lalu Pak, kalau terkait dengan ini, peraturan-peraturan sosial ataupun peraturan tentang bermasyarakat ya di sekitar Bapak, di lingkungan Bapak, ada nggak kira-kira peraturan-peraturan sosial yang buat Bapak ataupun keluarga Bapak itu jadi tertekan dan terbebani? Kalau peraturan sosial pun juga tidak ada sih suster yang membuat keluarga saya tertekan atau terbeban gitu. Oke, berarti menjalani peran sebagai masyarakatnya dengan baik ya Pak untuk menaati setiap peraturan sosial. Lalu untuk kan Bapak nih jadi tulang punggung keluarga nih ya Pak ya di dalam keluarga Bapak untuk menghidupi keluarga. Kira-kira Bapak merasa nggak kalau misalnya Bapak sebagai tulang punggung keluarga itu tuh menjadi, aduh ini menjadi tuntutan saya kalau misalnya terjadi sesuatu apa-apa, jadi saya yang tidak bisa menghidupi keluarga saya. Jadi tuntutan itu menjadi tuntutan perekonomian keluarga gitu. Jadi buat Bapak merasa terbebani. Ada suster. Jadi seperti tadi suster katakan bahwa misalnya tentang perekonomian keluarga itu sih yang membuat saya tertekan ataupun terbeban sih suster. Bagaimana caranya untuk terus menghidupi keluarga saya, entah memenuhi kebutuhan dan keluarga ataupun dalam adik-adik saya bersekolah sih suster. Oke, berarti salah satu tekanan di dalam hidup yaitu tentang keuangan ya Pak untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Lalu Pak, saya juga ingin bertanya nih, dari kondisinya Bapak ya, kan Bapak sekarang di diagnosa ansietas, gangguan kecemasan ya Pak ya. Jadi dari kondisinya Bapak ini, apakah akhir-akhir ini Bapak sering kepikiran ataupun sering merasa apa gitu terkait dengan kondisi Bapak yang sering sekali dirasakan? Iya suster, yang sering saya rasakan itu seperti tadi saya tuh sering sekali merasa cemas, sering kali merasa khawatir, terlebih juga tertekan dalam beban-beban pikiran saya juga, itu sih yang membuat saya tambah cemas dan juga tambah khawatir. Oke. Lalu Pak, dari kondisi penyakit Bapak ya, kalau diagnosanya, setelah Bapak tahu nih tentang penyakit Bapak, apakah ini ada perilaku yang berubah setelah Bapak mengetahui kondisi Bapak? Jadi Bapak mungkin mulai menjauhi orang-orang ataupun ada perilaku yang berbeda begitu Pak, yang berubah? Ada sih suster, yaitu saya tuh suka sering sekali suka cenderung menyendiri dan juga ya suster, terkadang cenderung introvert suster. Lalu untuk perubahan emosional ataupun perasaan yang Bapak rasakan setelah mengetahui bahwa Bapak mengidap ansietas, itu seperti apa Pak responnya? Perubahan emosional yang saya rasa itu terkadang saya merasa sedih, terkadang saya merasa marah, terus saya pun juga mudah tersinggung sih suster, seperti itu sih. Oke, untuk kalau misalnya hubungan sosialnya Pak ya, karena Bapak sudah mengetahui Bapak terkena ansietas gangguan kecemasan, apakah Bapak itu jadinya hubungan sosialnya jadi renggang, misalnya sama teman kerjanya, sama keluarga, ataupun sama tetangga di sekitar Pak? Itu sih ada juga sih suster yang jadi renggang karena berhubung saya sudah cerita tadi saya itu terkadang suka menyendiri terus menjadi introvert, jadi saya itu sudah kurang bersosialisasi dan juga berkomunikasi dengan anggota keluarga saya maupun kerabat kerja saya. Oke. Oke Pak, kita sudah selesai mengkaji ya Pak ya, dari awal sampai terakhir saya mengkaji cukup banyak ya pertanyaannya. Saya mengucapkan terima kasih untuk kerjasamanya untuk menjawab setiap pertanyaan yang cukup banyak tadi, meskipun ada beberapa pertanyaan yang mungkin sulit untuk dijawab, tapi Bapak tetap mencoba untuk menjawabnya. Saya mengucapkan terima kasih.
Jadi nanti hasil dari pengkajian yang telah kami kaji ini nanti akan kami laporkan ya Pak kepada dokter. Untuk tindakan selanjutnya nanti kelanjutan dari hasil-hasil pengkajian ini akan dokter sampaikan kepada kami dan nanti kami akan menyampaikan kembali kepada Bapak dan juga akan diterapkan gitu ya Pak ya. Untuk sekarang kami permisi dulu, nanti kami akan balik dalam 2 jam ke depan ya Pak ya untuk mengecek kembali kondisi Bapak. Ada perkembangan kondisi apa yang terjadi seperti itu Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, Suster.